minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila syiratil mustaqim. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah, wabil khusus pengurus Salimah yang telah menginisiasi kegiatan yang bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita melalui kegiatan Salimah ini sehingga kita bisa saling berbagi, kita bisa syiar kebaikan, syiar Islam di mana kita berharap limpahan berkah dan keutamaan dari Allah. Kita berharap dengan kita hadir dan menyisihkan waktu kita untuk membersamai acara ini mendapatkan makna dalam kehidupan kita dan meraih keberuntungan di dalam kehidupan kita. Maka izinkan saya Al-Fakir Lucia Syafaryuni membersamai panjenengan beberapa saat ke depan dalam acara Sabila ini. Kita berharap penuh kepada Allah SWT agar Allah memberikan pemahaman kepada kita atas agamanya dan menemukan makna serta hikmah di dalam kehidupan ini, di mana argo kehidupan kita terus berjalan dan tidak sedikit pun membolehkan kita untuk mundur ke belakang. Semoga kehadiran kita di majelis ini dan materi-materi yang kita dapatkan bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan, kebahagiaan, dan tentunya menghantarkan kita kepada surganya. Mari kita rapihkan niat kita. Di sini tidak ada murid, tidak ada guru. Kita saling mengingatkan sebagai saudara karena status guru itu berat. Salah mengajar akan ikut menanggung dosa. Dan mudah-mudahan materi ini bisa menjadi tadkirah bagi kita dan sahabat semua, tapi terutama bagi yang berbicara ini, karena yang berbicara bisa jadi lebih membutuhkan daripada sahabat semua. Sahabat Sabila yang berbahagia, sebelumnya saya perkenalkan diri saya ya. Karena tidak kenal maka kenalan dulu. Jadi banyak yang sudah kenal tapi mungkin ya ada yang belum. Nama saya Lucia Syafaryuni, biasa dipanggil dengan Lucy. Lahir di Pacitan 48 tahun yang lalu. Ibu dari 5 orang anak dan istri dari Pak Raheti Purnomo. Dan barang siapa yang ingin berkunjung, domisili saat ini saya berada di Ngadirojo, Lorok, Pacitan. Dan saya kira untuk perkenalannya cukup itu dulu. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi dalam bentuk audio. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyimaknya. Materi ini akan saya sampaikan secukupnya. Insya Allah jika ada materi yang belum dimengerti atau ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, sampaikan saja melalui admin grup ini. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya besok. Dan pertanyaan akan kami tunggu hingga zuhur nanti. Dan apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab karena terbatasnya kemampuan saya, akan saya tanyakan kepada yang lebih paham dan mohon kesabarannya. Semoga bisa difahami nggih. Kita mulai materinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ini kami hadir di dalam majelis ilmu yang mulia. Ampuni kami ya Rabb, jika kami seperti keledai yang banyak sekali menumpuk di punggung kami ilmu, namun kami tidak mampu melakukannya. Namun Engkau Maha Pemurah ya Rabb. Semoga dengan ilmu yang banyak ini ada sedikit yang menetes dalam hati kami. Ada sedikit yang menetes pada amal kami. Ya Allah, ya Rahman, izinkan kami belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi manusia yang lebih dekat denganmu. Menjadi manusia yang bisa bersahabat dengan nabimu di surgamu nanti. Ampuni kami ya Rob, jika di dalam pembelajaran kami belum bisa melaksanakan semuanya. Engkau Maha Pemaaf ya Rob, maafkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Sabila yang berbahagia, pernah tidak mengalami persoalan yang tidak kunjung berujung? Permasalahan yang tidak pernah selesai. Misalnya ya, anak yang sulit diatur, difitnah orang, direndahkan orang misalnya, atau dikosipin, atau bahkan dijatuhkan, ataupun ditipu, atau mungkin misalnya keluarga yang tidak harmonis, atau bisa jadi hati yang gelisah, susah tidur, atau badan yang tidak ada sehat-sehatnya. Pernah mengalami? Atau saat ini sedang mengalami? Kita praktik yuk. Coba sahabat tuliskan dalam 1 pekan ini apa saja yang membuat sahabat merasa tidak nyaman atau tidak enak hati. Contoh, misalnya dimarahi atasan, motor menyerempet, HP rusak, kepala sakit misalnya, anak berulah, dimarahi suami misalnya ya. Coba tuliskan ya, 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Sudah? Alhamdulillah ya, kita anggap sudah, bisa dilanjutkan nanti. Nah, pernah enggak sahabat menanyakan atau setidaknya berpikir tentang apa yang menimpa kita setiap saatnya? Kenapa ya? Kok atasan saya tadi marah-marah? Kenapa ya? Kok anak saya sakit? Kenapa ya? Kok HP saya rusak? Pernah enggak? Atau kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya orang-orang munafik itu apabila sakit lalu Allah sembuhkan, maka perumpamaannya seperti unta yang juga tidak paham mengapa manusia mencocok hidungnya dan mengapa manusia melepaskannya dengan bebas. Jadi unta itu tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya, tidak tahu maksud manusia terhadapnya. Sama dengan manusia yang tidak paham mengapa ini dan itu terjadi. Tidak memahami apa yang dimaksud Allah terhadap diri mereka. Sehingga kejadian-kejadian itu dianggap angin lalu di dalam kehidupannya. Ya, hanya sekedar membuat dia sedih, cemas, takut, dan sebagainya, tetapi dia tidak berusaha mencari jawabnya. Kenapa? Sahabat Sabila yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah di Quran Surat As-Surah ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.
Dalam tafsir Jalalain disampaikan musibah itu berupa malapetaka dan kesengsaraan yang disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukannya. Musibah-musibah tersebut adalah side effect atau efek samping dari dosa-dosa dan kesalahan. Tentunya kecuali Nabi ya, karena Rasul itu maksum. Jadi keburukan yang menimpa kita pasti ada andil dosa, maksiat dan kesalahan di dalamnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sedikit apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti berbalas pahala, berbalas kebaikan. Demikian pula sebaliknya, sekecil apapun keburukan, dosa, maksiat yang kita lakukan, maka pasti pun akan dibalas. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Apa saja kebaikan yang kamu terima itu adalah dari Allah, dan apa saja sayyi'ah, keburukan, kejelekan yang menimpamu maka itu dari dirimu sendiri. Nah, di dalam ayat ini sebelum lupa saya sampaikan bahwa kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan, semisal mudahnya kita ibadah, cemerlangnya kita di dunia kerja, itu semua adalah hanya karena taufik Allah semata, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pintarnya kita. Dan mungkin itu bisa kita perdalam di dalam materi yang lain nanti ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi side effect atau efek samping dari dosa kedoliman kita adalah bencana-bencana yang menimpa kita, malapetaka-malapetaka yang menimpa kita, persoalan-persoalan yang terus mendera dalam hidup kita. Wa innal ladzina dzalamu adaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Firman Allah di Quran surat At-Tur ayat 47. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab yang lebih rendah daripada itu, yaitu adab dunia sebelum akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi sahabat filah, semua kejadian buruk, persoalan yang kita hadapi itu adalah feedback, efek samping, respon dari apa yang ada di dalam diri kita. Seperti saat kita makan cabai kebanyakan misalnya, perut kita sakit. Itulah feedback dari kehidupan kita. Alhamdulillah, untuk melihat kayak apa penampakan kita, tentu kita butuh alat. Nah, benda apa atau alat apa yang bisa memberikan feedback, memberikan informasi kepada kita dengan benar dan jujur. Dan kita biasa menemukan alat itu disebut dengan cermin. Ya, cermin itu bicara apa adanya tentang diri kita. Cermin sangat jujur menampilkan keadaan kita apa adanya. Kita belum bedakan, nggak mungkin kan cermin kita jadi bedakan, di dalam cermin kita jadi bedakan. Nah, saya belajar ilmu ini di dalam Magnet Rezekinya Ustadz Nasrullah. Dan istilah ini sangat memudahkan kita untuk memahami materi ini. Karena pada hakikatnya kita semua suka bercermin. Nah, tetapi cermin kita di sini adalah cermin ajaib. Apa cermin ajaib itu? Cermin yang kita bicarakan di sini adalah semua hal di luar diri kita. Maksudnya bagaimana? Jadi apapun yang terjadi di luar diri kita, maka itu adalah cermin. Contohnya begini, misal saat kita ada di lampu merah lalu kita menerobos, kita tetap jalan, maka datanglah polisi menghentikan kita, memberi surat tilang atau menahan kita. Kita tanya, kenapa saya ditahan Pak? Maka polisi akan mengatakan,
Anda telah melanggar aturan lalu lintas, melanggar lampu merah. Tentu kita bisa ngeyel, tapi saya tidak lihat lampunya, Pak. Dan polisi pun pasti akan menjawabnya, apapun alasannya Anda telah melanggar. Nah, lalu akhirnya kita ditahan atau ditilang. Kita ditahan, kita ditilang, itu adalah kejadian di luar diri kita. Kita ditilang, kita ditahan, itu adalah feedback dari apa yang kita lakukan, yaitu kita melanggar aturan. Baik kita tahu atau tidak, baik kita lihat atau tidak. Nah, di dalam kehidupan kita punya persoalan-persoalan yang sebagaimana telah kita tulis tadi, yang kita rasakan membuat kita tidak nyaman dalam sepekan ini. Nah, kejadian tersebut semuanya adalah feedback dari kehidupan. Jadi cermin dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kehidupan kita akan merespon atas apa yang kita lakukan. Kehidupan akan mencerminkan apa yang ada pada diri kita. Kejadian itu bicara, "Hei, ini loh, kamu kayak gini," seperti itu. Jadi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, kenapa tiba-tiba ada orang-orang yang suka marah-marah pada kita, kenapa tiba-tiba pekerjaan kita jadi berantakan semua atau tidak beres, kenapa anak berulah, kenapa tubuh kita tiba-tiba demam, sakit, dan sebagainya. Itu semua adalah cermin, alat yang dikirimkan Allah untuk kita bercermin. Persoalannya, sudah berapa lama kita tidak bercermin? Sudah berapa lama cermin itu terus-menerus bicara dengan kita? Sudah berapa lama kita tidak sadar Allah memberitahu kita bagaimana wajah kita melalui cermin kehidupan yang terus-menerus Allah hadirkan. Tentunya kita butuh cermin tidak hanya saat kita butuh konfirmasi. Iya, kamu sudah cantik. Oh iya, jilbabmu sudah rapi, brosmu sudah cocok. Pastinya kita juga butuh cermin itu menampakkan, oh jilbabmu masih menceng, oh bedakmu gak rata, oh ada flek tuh di pipimu. Kita butuh cermin juga untuk menampakkan kekurangan dan kejelekan kita. Kita terima kan ketika cermin itu menunjukkan jilbab kita masih menceng. Alhamdulillah aku jadi tahu nih ternyata jilbabku panjang sebelah. Aku bisa dandanin, aku bisa luruskan. Biar gak malu-maluin nanti kalau keluar rumah. Nah, kita tentunya bersyukur dengan cermin itu. Nah, ihwafillah, umat fillah, setelah ini tentunya kita tidak akan melihat lagi orang lain. Tidak ada lagi orang lain dalam kehidupan kita, dalam tanda petik. Orang lain dalam tanda petik. Kita tidak akan lagi mengatakan, kok kamu begitu sih ke aku? Kok dia begitu sih ke aku? Kok ada kejadian ini sih menimpaku? Karena di luar kita adalah cermin kita. Cermin itu Allah utus untuk bicara hal yang tidak saja baik, tetapi juga hal yang gak enak dilihat. Siap bercermin? Apapun yang nampak di cermin, siap menerima? Apapun kejadian di luar kita, siap menerima? Tentunya kita harus siap. Sering-seringlah bercermin, karena bercermin akan membuat kita sering memperbaiki yang belum rapi. Sering-sering bercermin akan membuat semakin rapihnya diri kita, semakin membaiknya kehidupan kita, semakin membaiknya persoalan-persoalan kita. Dan pasti satu demi satu persoalan kita akan selesai. Kebaikan-kebaikan, orang-orang baik akan sering mendatangi kita. Sahabat Villa, namun untuk menemukan celimungan-celimungannya bedak kita, mencengnya kerudung kita perlu kesiapan mental. Kesiapan mental untuk bercermin, siap untuk ditegur,
siap untuk diperbaiki. Ustaz Nasrullah pernah mengisahkan waktu di Masjid Nabawi, beliau hadir jauh sebelum duhur dan sudah banyak yang dilakukan mulai sholat hingga beliau sampai dengan qobliyah duhur. Nah, ketika itu karena menunggu adzan, ya karena terasa sudah sholat, sudah tilawah, sudah zikir, ya pengenlah lihat-lihat HP sebentar gitu. Nah, tiba-tiba ada orang menegur, orang luar, maksudnya bukan orang Indonesia. Intinya orang itu mengatakan begini, "Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sholat menunggu iqomah, ini waktu yang mulia, kenapa kamu pegang-pegang HP?" Tentu sesaat perasaan tidak mau bercermin itu ada. Dalam hati kita pasti ngomong, "Kamu tahu apa sih? Kamu kan gak tahu. Aku tadi sudah ini, sudah itu, sudah tilawah, sudah zikir, sudah sudah sholat. Nah, istirahat sebentar kan wajar." Nah, mental yang siap menerima, mental yang siap untuk bercermin itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kehidupan itu merespon kita, menunjukkan dampaknya pada diri kita, dan itu adalah cermin yang indah yang harus kita syukuri. Jadi, dari persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita belajar yang benar siapa, yang salah siapa. Ketika anak kita sakit, siapa yang salah? Karena anak kita hanyalah cermin, saya yang salah. Ketika suami kita marah-marah pada kita, siapa yang salah? Suami marah-marah adalah cermin apa yang ada dalam diri kita, saya yang salah. Teman yang menipu, siapa yang salah? Saya yang salah. Kenapa? Begitu itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu hanyalah respon. Semua kejadian itu hanyalah respon dari apa yang ada di dalam diri kita. Itu adalah feedback dari kehidupan yang kita lakukan sebelumnya. Apa yang terjadi adalah akibat dari perilaku kita kemarin, tadi, setahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kejadian kita di episode 30 itu mungkin akibat dari atau feedback dari perilaku kita di episode 5 kehidupan kita. Kalau kehidupan yang kita lakukan baik-baik saja, maka respon kehidupan pun akan baik. Dan sebaliknya, jika respon kehidupan kita tidak baik, pasti kita telah melakukan hal yang tidak bagus di mata Allah. Sahabat Villa, mulai saat ini ayo rajin-rajin bercermin. Ketika ada kejadian apapun, bercerminlah. Kejadian buruk, musibah, kejadian yang tidak enak apapun bentuknya. Ibarat bedak yang belum rata, ibarat baju yang belum terkancing mungkin, ibarat jilbab yang masih miring. Betapa malunya kalau sampai ketahuan orang. Untung ada cermin sehingga bisa diperbaiki. Bukannya malah buruk muka cermin dibelah. Di cermin kelihatan tuh kalau bedaknya ketebelan. Bukannya bedaknya yang dirapihkan, tapi malah cerminnya yang dirusak. Siapkan mental juga pada saat bercermin, yaitu senang. Jadi mental saat bercermin itu seharusnya senang. Alhamdulillah jadi tahu kalau bedaknya keputihan. Untung ngaca, coba kalau enggak. Mental saat bercermin pasti senang kan? Nyatanya kemana-mana kita bawa cermin. Atau ketika kita nggak bawa cermin, kita pasti pinjam cermin untuk ngaca. Nah, mental orang bercermin pastinya senang apapun tampilan cermin itu. Sama halnya ketika kita bercermin dalam kehidupan kita, tentu harusnya senang saat ditegur orang, senang saat ditipu orang, senang saat diserempet orang, senang saat dijatuhkan orang, senang saat digosipin orang. Kenapa senang? Karena kita jadi tahu kekurangan kita. Kekurangan-kekurangan itu langsung berasa. Kenapa ya? Adakah maksiat di sana? Apakah dosa saya di kedalaman hati saya? Atau apakah maksiat yang saya lakukan saat ini? Atau adakah dosa saya kepada siapa? Jadi menemukan kesalahan dan dosa itu, segera iqab diri dengan melakukan amal-amal saleh
Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya akan menutupnya. Jika ingin informasi yang tepat tentang diri kita, turunkan garis kebenaran. Turunkan menjadi saya yang salah. Di luar saya semuanya benar karena dia hanyalah cermin. Jikapun kita tidak mau merasa salah, ada makhluk yang paling mulia yang dijamin surga yang mau melakukannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sehari tidak kurang dari 100 kali mengatakan saya salah. Itulah hakikat istighfar. Saya salah. Saya siap memperbaiki diri. Sahabat Sabila yang berbahagia, setelah mendapatkan ilmu ini, saya pun juga menjadi sering bercermin. Pernah suatu kali pas saya ada kondangan manten di suatu wilayah pegunungan, saya jatuh. Kaki saya sampai keselio. Malunya luar biasa karena memang saat itu sudah banyak tamu. Dan karena sudah berusaha membiasakan ngaca, bercermin maksudnya, langsung siapkan mental untuk bercermin. Ya, saya yang salah. Akhirnya bercermin, saya tadi sebelum berangkat sempat agak uring-uringan ke suami. Karena suami ngajak cepat-cepat, sedang saya juga baru datang dari tempat kerja. Jadi mesti disiapin ini itu dulu. Dan akhirnya saat pulang dari kondangan itu, bisik-bisik ke suami mengakui kesalahan kenapa sampai itu semua terjadi. Dan pernah juga pada suatu saat saya itu batuk. Batuk yang membuat sangat sakit tenggorokan. Dan batuk itu pun datang tiba-tiba saja. Serta batuknya itu terus-menerus. Sampai saya minum air panas. Nah, ternyata gak sembuh. Minum Komex yang cair itu juga gak sembuh. Tiba-tiba ingat harus bercermin. Setelah batuknya kurang lebih 1 jam. Saya batuk bukan karena coklat yang salah. Saya batuk bukan gorengan yang salah. Saya batuk karena saya yang salah. Iya, beberapa saat sebelum batuk, pikiran saya sempat ada emosi pada sebuah kejadian. Dan akhirnya saya istighfar, ya Allah ampunilah dosa hamba ya Allah. Disebabkan pikiran hamba yang tidak baik tadi. Terus berulang-ulang saya ucapkan itu dalam hati. Ya Allah terimalah taubat hamba ya Allah. Ya Allah jika engkau terima taubat hamba, berilah tanda ya Allah dengan berhentinya batuk hamba. Dan Masya Allah subhanallah berhenti sahabat. Saat itu juga batuk itu berhenti. Dan sampai saat ini tentunya. Jadi kadang ketika anak sakit misalnya, sering-sering minta ampun. Saya yang salah, saya yang salah. Dan coba juga misalnya ketika kita kok sering sumpek, sering uring-uringan, kadang-kadang malah anak suami yang menjadi sasaran. Coba kita segera bercermin. Kali saja kita lama nggak tilawah. Kali saja kita lama nggak salat malam. Ataupun melakukan amal-amal yang lain, amal-amal saleh yang lain. Kalau mental tidak siap untuk bercermin, apa yang kita lakukan? Yang pertama biasanya akan menolak. Menolak dengan hati, mangkel, cemas, sedih, dan sebagainya. Dan yang kedua biasanya marah. Padahal itu semua betul-betul untuk merapihkan diri kita. Ilmu ini mengajak kita mencintai cermin. Ilmu ini mengajak kita mencintai apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah harapkan dari kejadian itu? Ingat yang panjenengan tulis tadi ya, 5 hal yang membuat panjenengan tidak nyaman. Kalaulah harapan Allah itu sesuatu yang baik dan itu pasti, maka yang harus kita lakukan adalah menerima dengan lapang dada.
Jadi sahabat Villa, hidup itu hanya tentang kita seorang. Di luar kita semuanya sudah bagus. Di luar kita sudah benar semua. Tidak ada yang salah karena semua yang terjadi sudah Allah izinkan. Dan Allah pasti hadirkan kebaikan saja. Di dunia ini hanya ada kita sendiri. Hanya ada kita seorang dan cermin diri kita. Hanya itu, tidak ada yang lain. Sehingga sudah tidak bisa lagi kita menyalahkan orang lain sama sekali. Karena mereka hanya cermin. Intinya kita tidak dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang orang lain lakukan pada kita. Yang Allah catat hanyalah respon diri kita dengan apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Sekarang siap untuk bercermin, siap untuk berbenah. Tentu orang yang tanpa ilmu pasti akan terus berada dalam persoalan, akan terus menerus tertimpa musibah. Karena apa? Karena dosa itu pasti mengundang masalah, mengundang musibah, mengundang bencana. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ada azab di dunia sebelum akhirat atas kezaliman manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kezaliman yang belum kita istighfari, belum kita taubati, dan itu semua mendatangkan azab. Kezaliman dosa maksiat kita, ada peran kalbu kita sebagai komandan semua gerak organ dan anggota tubuh kita. Sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah akrab kita dengar, bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu bagus, maka baguslah semuanya. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah semuanya. Dan segumpal darah itu adalah hati. Segumpal darah itu adalah qalb. Dan segumpal darah itu adalah heart. Kemana penglihatan akan melihat, kemana pendengaran akan diarahkan, kemana kaki akan berjalan. Sejatinya diri kita adalah apa yang ada di hati kita. Sejatinya dirimu adalah hatimu. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan hatinya dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Mari terus rapihkan diri kita dan dengan terus-menerus bercermin. Sahabat Sabila yang berbahagia, terakhir sebagai simpulan dari materi ini, bahwasanya apapun yang terjadi di dalam hidup kita hanyalah refleksi, cerminan dari diri kita. Setiap hal buruk, bencana, musibah, kesulitan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sejatinya adalah penampakan dari keadaan kita. Alat yang Allah gunakan untuk mengingatkan kita ada yang perlu kita perbaiki dan rapihkan di dalam diri kita. Tidak ada orang lain, tidak ada cerita yang lain, yang ada hanya cerita kita. Kehidupan kita setiap detilnya, setiap detiknya bukanlah suatu kebetulan. Itu semua telah Allah hadirkan dengan penuh perencanaan dan kasih sayangnya. Selalu ada makna di sebaliknya. Tentu tidak mudah menemukan aib diri, apalagi yang ada di kedalaman fikir dan hati. Karena apa? Karena pikiran kita, hati kita, fisik kita apalagi telah tersibukkan dengan yang lain. Bahkan kadang yang kita pikir, yang kita rasakan, yang kita cemaskan, yang kita sedihkan, yang kita takutkan, itu pun bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Semisal mengkhawatirkan rezeki, pada itu jelas telah Allah jamin, telah jelas telah Allah yang menentukan. Anak yang belum nurut, suami yang belum sesuai dengan mau kita, tetangga yang belum sesuai dengan kehendak kita, orang tua yang mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu semua membuat kita sedih, marah, emosi. Padahal itu semua adalah urusan Allah. Mampukah kita menjadikan mereka berubah? Tidak. Karena Allah sendiri yang menjamin bahwa kita tidak bisa merubah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi. Kamu tidak akan bisa merubah mereka. Walaupun itu orang yang terkasih sekalipun. Walakinnallaha yahdi. Hanya Allah yang bisa merubah. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Maka tentu yang bisa kita lakukan adalah fokus memperbaiki diri.
Fokus mendekati Allah, itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita perjuangkan, itu yang harus kita upayakan. Biiznillah, semakin rapi hati kita, semakin rapi ibadah kita, semakin rapi lisan, mata, amal kita. Maka yang datang atau yang Allah hadirkan pastilah juga kebaikan. Yang Allah hadirkan adalah orang baik. Yang Allah hadirkan adalah sesuatu yang baik. Karena sejatinya rezeki itu mulia. Rezeki itu adalah baik. Kesehatan, kebahagiaan pasti juga akan mendekati orang-orang yang baik. Akan membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bismillah, ayo kita perjuangkan segala hal yang membuat kita menjadi lebih baik di mata Allah. Dan insya Allah kita ketemu lagi dengan iman dan takwa yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan panjenengan semua. Dan akhirul kalam, apabila ada kata, ada ucap yang tidak berkenan, saya mohon maaf, ada kurangnya dan ada salahnya yang saya sampaikan. Sesungguhnya itu semua karena rendahnya, sedikitnya ilmu saya. Dan apabila ada benarnya apa yang saya sampaikan, sesungguhnya itu hanyalah dari Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabila, alhamdulillah akhirnya kita sampai penghujung acara pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan, bisa panjenengan sampaikan. Kami beri waktu hingga duhur hari ini. Dan insya Allah akan kami ulas pada esok hari. Semoga Allah mudahkan. Dan sampai jumpa. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.